Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evana Eka Wijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi logika dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Baiklah, kita akan melihat materi apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Materi pertama ada penghantar dan konsep logika. Aristoteles adalah peletak dasar-dasar logika. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan atau statement. Hanya kalimat yang benar atau salah saja yang menjadi tinjauan. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Proposisi memiliki 4 bentuk, yaitu atomik, majemuk yang terdiri dari konjungsi, disjungsi, ingkaran, dan disjungsi eksklusif. Kemudian ada implikasi dan biimplikasi. Soal latihan, tentukanlah kalimat di bawah ini yang termasuk proposisi. Kalimat A, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kalimat B, semua orang berbuka puasa dengan kolak pisang. Kalimat C, Indonesia adalah negara kepulauan. Kalimat D, Wakil Presiden pertama Indonesia adalah Bapak Soeharto. Dan kalimat E, bukankah darah warnanya merah? Pembahasannya adalah kalimat A itu termasuk proposisi karena kalimat tersebut adalah sebuah pernyataan yang bisa ditentukan kebenarannya dan kalimat tersebut memiliki nilai benar. Karena memang benar tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian kalimat B itu tidak termasuk proposisi. Walaupun dia memang sebuah pernyataan tetapi kebenarannya tidak dapat ditentukan. Jadi kalimatnya itu lebih tepatnya sebagai opini saja. Tadi bisa dibilang kolak pisang itu saat semua orang tuh buka puasa dengan kolak pisang. Itu tidak bisa ditentukan kebenarannya. Kalimat C termasuk proposisi karena dia termasuk pernyataan yang dapat ditentukan kebenarannya dan kalimat tersebut bernilai benar. Karena Indonesia memang merupakan negara kepulauan. Kalimat D itu termasuk proposisi karena kalimat tersebut adalah sebuah pernyataan yang bisa ditentukan kebenarannya. Dan kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran yaitu salah. Kenapa salah? Karena Wakil Presiden pertama Indonesia bukan Bapak Soeharto, melainkan Bung Hatta. Kemudian kalimat E tidak termasuk proposisi karena bukan sebuah pernyataan, melainkan kalimat tanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya kalimat A, C, dan D saja yang termasuk proposisi, karena merupakan sebuah pernyataan dan kebenarannya dapat ditentukan. Materi kedua adalah penghantar logika proposisional dan tabel kebenaran. Argumen adalah rangkaian pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang biasa disebut dengan premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Kemudian, logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi disebut dengan logika proposisional. Dalam logika, tidak disyaratkan adanya korelasi antara kedua kalimat penyusunnya, namun lebih ditekankan ditujukan pada bentuk atau susunan kalimat sintaks, bukan pada arti kalimat penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari atau semantik. Kemudian, tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Tabel kebenaran mempunyai 2 pangkat N buah baris atau interpretasi. Jika ada P dan Q, maka tabel kebenaran memiliki 2 pangkat 2 atau 4 baris interpretasi. Kemudian ada perangkai proposisi. Ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, eksklusif or, not and, dan not or. Penjelasannya, pada tabel kebenaran negasi, artinya kebalikan dari nilai. Jadi, jika nilai tersebut adalah true, maka negasinya adalah false. Begitupun sebaliknya. Jika untuk N hanya ada satu nilai true, yaitu jika pasangan tersebut keduanya bernilai true.
Untuk OR, bernilai false jika keduanya bernilai false. Selain dari itu, maka bernilai true. Operator logika disjungsi eksklusif disebut juga dengan SOR. Pada tabel kebenaran akan bernilai false jika kedua nilainya memiliki nilai yang sama. Jika kedua nilai berbeda, maka akan bernilai true. Kemudian, bentuk proposisi adalah jika P maka Q. Hanya ada satu nilai false dari tabel kebenaran implikasi, yaitu jika P bernilai T dan Q bernilai false. Kemudian nilai ekuivalensi mempunyai nilai true jika pasangan A dan B bernilai sama, baik T maupun F. Jika pasangan berbeda, nilainya pasti false. Soal latihan, jika Taman Bogor dipelihara dengan baik, maka taman tersebut bersih dan indah. Untuk menjawabnya, kita membagi dulu kalimat majemuk tersebut menjadi kalimat tunggal, menjadi proposisi tunggal. Kita misalkan, A adalah Taman Bogor dipelihara dengan baik, B taman bersih dan indah. Maka ekspresi logika yang didapatkan adalah A implikasi B. Pada saat dibuat tabel kebenarannya, kita bisa lihat, untuk membentuk tabel kebenaran, banyak baris tabel kebenaran, kita bisa buat dari 2 dipangkatkan oleh banyaknya proposisi tunggal yang ada di proposisi majemuk. Ada berapa proposisi tunggal? Ada 2. Berarti 2 pangkat 2, artinya ada 4 baris dalam tabel kebenarannya. Kemudian, di tabel kebenaran ini pada kolom A diisi dengan nilai true, true, false, false. Bagian B, true, false, true, false. Kemudian, saat diimplikasikan, nilai true bertemu true, hasilnya true. True bertemu false, false. False bertemu true, true, false bertemu false, true. Yang sudah kita pelajari tadi, pada saat implikasi hanya bernilai false jika nilai A itu true dan B adalah false, selainnya akan bernilai true. Kemudian materi ketiga adalah proposisi majemuk. Proposisi majemuk itu ada 4. Yang pertama adalah konjungsi. Dia adalah P dan Q, notasinya adalah N, bentuknya V terbalik. Kemudian adalah disjungsi, P atau Q, notasinya adalah OR, V, bentuknya V. Kemudian ada ingkaran, kita misalkan ingkaran dari P, artinya tidak P atau notasinya seperti pada gambar. Disjungsi eksklusif, artinya P atau Q atau bukan keduanya. Notasinya kita bisa lihat pada gambar. Kemudian cara mengekspresikan implikasi P implikasi Q. Jika P maka Q, jika P Q, P mengakibatkan Q, Q jika P hanya jika Q, P syarat cukup untuk Q syarat perlu bagi P, Q bila mana P, Q mengikuti dari P. Kemudian ada varian proposisi bersyarat. Jika kita memiliki P implikasi Q, saat akan diubah menjadi konvers atau kebalikan, maka ekspresi logikanya akan berubah menjadi Q implikasi P. Kemudian jika ingin diubah menjadi inverse, maka ekspresi logikanya menjadi ingkaran P implikasi ingkaran Q. Jika ingin diubah menjadi kontraposisi, ekspresi logikanya menjadi ingkaran Q implikasi ingkaran P. Kemudian ada argumen yang sahih atau valid dan palsu, invalid. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen bisa dikatakan palsu. Beberapa argumen yang sudah terbukti sahih. Yang pertama adalah modus ponens. Jika P implikasi Q diberi P, maka kesimpulannya adalah Q. Modus tollens, P implikasi Q diberi ingkaran Q, maka kesimpulannya ingkaran P. Kemudian silogisme disjunktif, P or Q diberi implikasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Simplifikasi P and Q, maka hasilnya adalah P. Penjumlahan P, hasilnya P or Q. Konjungsi P, Q, hasilnya adalah P and Q. Kemudian proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus.
Contohnya bisa dilihat pada gambar. Jika pada tabel kebenaran kesimpulannya itu semuanya bernilai true atau semua kasus bernilai true, maka dia termasuk tautologi. Kebalikannya, jika semuanya bernilai false, maka disebut dengan kontradiksi. Bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian adalah soal latihan. Jika Evana lolos pada ujian masuk perguruan tinggi dan mendapat skor 750, jika dan hanya jika tidak malas membahas soal. Jawabannya kita buat dulu ke proposisi tunggal. Kita misalkan A adalah Evana akan lolos pada ujian masuk perguruan tinggi, yang B mendapat skor 750, C adalah malas membahas soal. Kemudian ekspresi logika yang didapatkan adalah PNB diimplikasi dari lingkaran C. Saat dibuat ke tabel kebenaran seperti yang tersedia pada gambar, kita buat dulu nilai dari A, B, dan C. Bagian A kita isi true 4, false 4. Bagian B true 2, false 2222, true, false, false, true, false, false. Kemudian yang C adalah true, false, true, false, true, false, true, false. Lingkaran C berarti kebalikan dari nilai yang C. Berarti false, true, false, true, false, true, false, true. Kemudian A and B. Kita A meng-N-kan ke B. True bertemu true adalah true, true bertemu true adalah true. Selanjutnya, jika terdapat satu saja false, maka hasil akhirnya adalah false semua. Itu yang untuk N, A, N, B. Kemudian, A, N, B tadi kita diimplikasikan dengan lingkaran C. Diimplikasi tadi pengertiannya bernilai true jika dua nilainya sama. Jadi true, true atau false, false. Pada gambar, true false hasilnya pasti false, true true hasilnya pasti true, false false true. Selanjutnya kita bisa lihat pada gambar. Baiklah, kemudian materi keempat, penarikan kesimpulan. Ini adalah hukum logika yang sering kita gunakan, oleh karena itu sebaiknya dihafalkan dan dimengerti. Ada hukum identitas, hukum nol atau dominasi, hukum negasi, idempoten, inflasi, penyerapan komutatif, distributif, asosiatif, dan hukum De Morgan. Sebuah argumen juga dapat dibuktikan kesahihannya dengan menggunakan campuran hukum-hukum logika dan metode penarikan kesimpulan yang sudah terbukti sahih. Contohnya adalah modus ponen, tolen, dan sebagainya. Soal latihannya, pada saat menjelang liburan, Salma berencana pergi keluar kota. Jika Salma pergi ke Lombok, ia akan mengajak adiknya. Jika Salma pergi ke Raja Ampat, ia akan mengajak sahabatnya. Pada saat liburan, ia tidak mengajak adiknya dan sahabatnya. Jawabannya, kita misalkan lagi ke proposisi tunggal. P adalah Salma pergi ke Lombok, Q Salma mengajak adiknya, R Salma pergi ke Raja Ampat, S Salma mengajak sahabatnya. Oleh karena itu kita mendapatkan premis 1 adalah P implikasi Q, premis 2 R implikasi S, premis 3 lingkaran Q or lingkaran S ekuivalen dengan lingkaran S or lingkaran Q, dan ekuivalen lagi dengan S implikasi lingkaran Q. Kemudian cara selanjutnya adalah sederhanakan premis 2 dan premis 3 sehingga didapatkan R implikasi lingkaran Q. Caranya begini guys, kan kita mau menyederhanakan P2 dan P3. Ini ada RS, S lingkaran Q. Karena ada SS, maka kita hapus aja SS-nya itu. S atas, S bawah kita coret, jadi tinggal E, R, implikasi dengan lingkaran Q. Maka didapatkan R implikasi lingkaran Q. Kemudian cara selanjutnya kita misalkan P4 adalah R implikasi lingkaran Q. Jadi kita sederhanakan lagi P1 dengan P4. P1 adalah P implikasi Q, P4 adalah R implikasi lingkaran Q yang ekuivalen dengan Q implikasi lingkaran R.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa P implikasi lingkaran R ekuivalen dengan lingkaran P atau lingkaran R. Jadi, Salma ini tidak pergi ke Lombok atau tidak pergi juga ke Raja Ampat. Materi kelima adalah tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis. Tautologi, suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi di dalamnya disebut dengan tautologi. Seperti yang disajikan pada gambar, contohnya, ekspresi logika dari A or lingkaran A pada saat dibuat tabel kebenarannya ternyata hasilnya adalah true semua. Akibatnya dia termasuk dengan tautologi. Kemudian bagian kedua sama juga, pada saat dibuat tabel kebenarannya ternyata hasil di dalamnya semua kasus bernilai true. Makanya dia disebut dengan tautologi. Kebalikan dari tautologi tadi ada yang namanya kontradiksi, yakni jika pada sebuah pasangan nilai dari tabel kebenaran menghasilkan nilai F atau suatu ekspresi logika yang selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang ada di dalamnya. Kebalikan dari yang tadi, berarti di dalam tabel kebenaran hanya terdapat F saja, atau F seluruhnya. Seperti contoh pada gambar, saat dibuat tabel kebenaran dari ekspresi logika yang diberikan, hasilnya adalah false semua, makanya dia disebut dengan kontradiksi. Selanjutnya adalah kontingen, suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Atau jika pada semua nilai kebenarannya menghasilkan nilai F dan T disebut dengan kontingen atau formula campuran. Jadi, disebut campuran karena pada saat ekspresi logika yang diberikan dibuat tabel kebenarannya menghasilkan nilai true dan false. Jadi ada nilai true dan false di dalam tabel kebenarannya, hasil dalam tabel kebenarannya. Makanya dia disebut dengan formula campuran atau kontingen. Selanjutnya adalah ekuivalensi logis. Proposisi A dan B disebut ekuivalen secara logis jika A diimplikasi B adalah tautologi. Notasi A ekuivalen B menandakan bahwa A dan B adalah ekuivalen secara logis. Proposisi dapat digantikan dengan ekspresi logika berupa proposisi majemuk. Pada tautologi dan juga kontradiksi dapat dipastikan bahwa dua buah ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis. Demikian juga jika keduanya kontradiksi. Tetapi pada kontingen disebut ekuivalen jika urutan T dan F pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama, atau jika kedua proposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Beberapa hukum ekuivalensi logika dapat dilihat pada gambar yang telah disajikan. Ada hukum komutatif, asosiatif, distributif, identitas, ikatan, negasi, negasi ganda, idempoten, De Morgan, absorpsi, negasi T dan F. Karena mungkin akan sering kita gunakan, oleh karena itu lebih baik kita hafal dan mengerti. Jika A dan B itu ekuivalen dengan B atau A, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah soal latihan. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan telah diserahkan, honor karyawan dibayarkan. Dengan demikian, jika honor karyawan tidak dibayarkan, maka kegiatan belum dilaksanakan. Jawabannya, misalkan P sama dengan kegiatan telah dilaksanakan, Q pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan, dan R honor karyawan dibayarkan. Maka ekspresi logikanya adalah premis 1 P implikasi Q, premis 2 Q implikasi R, dan kesimpulannya adalah P implikasi R atau ekuivalen dengan lingkaran R implikasi lingkaran P. Kita lihat pada tabel kebenaran yang ada 8 baris.
Karena ada 3 proposisi tunggal, jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Pada kolom yang P, terdapat nilai true, 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 dan false, false, false. Kemudian ada key dan R. Kemudian ada lingkaran P, lingkaran R. Lingkaran P didapat dari membalikan nilai dari nilai P, dan lingkaran R juga didapatkan dari membalikan nilai R. Kemudian ada implikasi dari key. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dia akan bernilai false jika P bernilai true dan key-nya bernilai false. Selain itu, dia akan bernilai true. Oleh sebab itu, pada P implikasi key hanya di baris ke 3 dan 4 saja yang bernilai false. Kemudian ada key implikasi R. Juga sama, hanya baris kedua dan kelima saja yang bernilai, baris kedua dan keenam saja yang bernilai false. Baris pada P implikasi R juga seperti itu, hanya baris kedua dan baris keempat saja yang bernilai false. Kemudian lingkaran R implikasi lingkaran P, berarti kita mengimplikasikan lingkaran R dan lingkaran P. Oleh sebab itu, yang bernilai false hanya pada baris kedua dan baris keempat saja. Selainnya bernilai true. Jadi, ekspresi logika dari kesimpulan termasuk kontingen. Kesimpulan yang kita dapatkan tadi, itu ekspresi logikanya bersifat kontingen. Karena pada saat dibuat tabel kebenarannya, ternyata nilainya bercampur. Ada true dan false. Oleh sebab itu, hasilnya adalah kontingen. Materi keenam adalah penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Perangkai implikasi dan biimplikasi dapat diganti dengan perangkai AND, OR, dan negasi. Dalam tautologi, nilai kebenaran dapat diganti sebagai berikut. True menjadi 1, false menjadi 0. Jadi, jika nilai 1, maka tergolong tautologi. Jika bernilai 0, maka tergolong kontradiksi. Bernilai 1 ataupun 0, maka tergolong kontingen. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara menegasikan atau diberi nilai F. Jadi, kesimpulannya itu akan dinegasikan atau diberi nilai F. Kalau konsistensi, koleksi dari pernyataan-pernyataan disebut konsisten jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsisten dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Dapat juga diterapkan pada argumen yang premis-premisnya harus bernilai true sehingga hasilnya juga harus true. Oleh karena itu, argumen dapat disebut valid. Operasi strategi pembalikan. Strategi pembalikan dilakukan dengan cara menyalahkan kesimpulan dari argumen, yaitu menegasikan kesimpulan atau memberi nilai F. Argumen disebut valid jika premis-premis benar dan kesimpulan benar agar argumen juga benar, sehingga dapat dikatakan argumen benar-benar valid. Dengan strategi pembalikan akan ada perlawanan dari kesimpulan yang tidak cocok dengan premis-premis atau tidak konsisten. Oleh karena itu, premis-premis bernilai true sedangkan kesimpulan bernilai false. Karena strategi pembalikan, hasil yang semua bernilai F justru menjadi bernilai true sehingga argumen di atas bernilai valid. Soal latihannya, setiap kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pasti diikuti kenaikan tarif angkutan umum. Setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, setiap terjadi kenaikan harga BBM pasti diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Kita misalkan P sama dengan kenaikan harga BBM. Q
Q kenaikan tarif angkutan umum, R kenaikan harga pokok. Ekspresi logikanya menjadi premis 1 P implikasi Q, premis 2 P implikasi R. Kesimpulannya menjadi P implikasi R. Kemudian kita kan harus menegasikan nih kesimpulan. Oleh sebab itu dapat ditulis dengan P implikasi Q, N, Q implikasi R, N ingkaran P implikasi R, karena kita harus menegasikan kesimpulan nih. Jadi pada saat dibuat tabel kebenaran seperti pada gambar ini, kita buat nilai P, Q, dan R terlebih dahulu, kemudian kita implikasikan P dengan Q, menghasilkan nilai seperti yang sudah tertulis di gambar. Kemudian pada saat kita buat kesimpulannya, setelah kita cocokkan, hasilnya semuanya akan bernilai false. Oleh sebab itu, strategi pembalikannya berhasil. Jadi, karena kesimpulan tersebut semuanya bernilai false, maka argumen tersebut valid. Kemudian, materi ketujuh, tabel semantik. Ukuran yang besar dari tabel kebenaran menimbulkan banyak permasalahan sehingga dapat dipergunakan cara lain untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, tabel semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting relevan. Penggunaan tabel semantik berbasis pada strategi pembalikan. Strategi pembalikan pada tabel semantik dilakukan dengan memberi negasi pada kesimpulan dan memeriksa hasil yang diperoleh. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai F, jika hasil itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai T juga. Aturan tabel semantik terdapat pada gambar. Ada 10 aturan tabel semantik yang harus dihafal. Semoga ada di luar kepala, biar mengerjakan tabel semantiknya dapat dengan mudah. Kemudian, jika semua cabang tabel tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu saja cabang yang terbuka, maka setidaknya satu baris bernilai true. Makanya tabel semantik konsisten. Pembuatan tabel. Carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang, hanya satu cabang. Carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tabelnya tertutup, misalnya A dan negasinya ingkaran A, agar cabang tabel tertutup dan tidak dapat dikembangkan lagi. Selanjutnya adalah tabel semantik dan strategi pembalikan. Tabel semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi, jika digabungkan dengan strategi pembalikan dengan menegasikan kesimpulan, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Jika tabel semantik ditambah strategi pembalikan dengan menegasikan kesimpulan, maka semuanya tertutup. Maka terjadi argumen tidak konsisten. Karena tidak konsisten itulah terjadi karena strategi pembalikan dengan menegasikan kesimpulan, maka argumen tersebut dapat dikatakan valid. Soal latihannya, jika seseorang memiliki kualitas tidur yang baik, daya tahan tubuhnya akan terjaga. Jika seseorang memiliki pola tidur yang teratur, orang tersebut dapat bangun pagi tanpa alarm. Saat ini, Aris membutuhkan alarm untuk bangun pagi atau memiliki daya tahan tubuh yang tidak terjaga. Dengan demikian, Aris memiliki pola tidur yang tidak teratur atau kualitas tidur yang tidak baik. Jawabannya, kita misalkan dulu. A sama dengan seseorang memiliki kualitas tidur yang baik. B, daya tahan tubuhnya akan terjaga. C, seseorang memiliki pola tidur yang teratur. D, bangun pagi dengan alarm. Ekspresi logika yang didapat adalah premis 1 sama dengan A implikasi B, premis 2 C implikasi ingkaran D, premis 3 D or ingkaran B, premis 4 ingkaran C, dan ingkaran C or ingkaran A. Karena kita menggunakan strategi pembalikan, maka kita menegasikan kesimpulan.
kesimpulannya tadi adalah lingkaran C OR lingkaran A. Kita negasikan, maka dia ekuivalen dengan C dan CNA. Kita buat tabel semantiknya. Pada baris pertama kita tulis dulu ekspresi logika yang sudah kita dapatkan. Seperti A implikasi B, di baris kedua ada C implikasi lingkaran D, baris ketiga ada D OR implikasi B, dan baris keempat adalah CNA. Kemudian kita buat akarnya. Kita pertama menurunkan dulu yang baris pertama. A implikasi B diturunkan menjadi lingkaran A, B. Memakai aturan 3 pada baris 1. Kemudian pada baris ke-6, kita turunkan dari baris kedua memakai aturan 3 juga. Karena C implikasi lingkaran D, maka hasilnya lingkaran C, lingkaran D. Kemudian yang tadi, kan lingkaran A, B, ya kan? A tadi udah ada. Kemudian dapat lingkaran A-nya, berarti tertutup. Udah A, dia ada A, kemudian ada lingkaran A, berarti udah tertutup dia kan, karena udah ketemu lingkarannya. Kemudian yang tadi C, pas diturunin dapat lingkaran C, berarti dia tertutup juga nih yang C. Kemudian baris ketiga ada D OR lingkaran B. Saat diturunkan menghasilkan baris ketujuh ini D lingkaran B. Nah, tadi kan kita punya lingkaran D nih. Pas kita turunin lagi, ternyata ketemu nih D. Berarti tertutup lagi. Kita udah punya 3 proposisi yang tertutup. Kemudian yang C NA diturunkan menjadi CA. Nah, itu tertutup lagi. Kita punya tadi lingkaran B. Sebelumnya kita punya B, kemudian ada lingkaran B lagi, berarti tertutup juga kan. Berarti 4 proposisi tunggal tadi itu tertutup semua. Oleh karena itu, karena seluruh tableau tertutup, artinya ekspresi logika tersebut tidak konsisten bersama-sama, atau seluruh ekspresi logika bernilai false. Dengan demikian, dengan menggunakan operasi strategi pembalikan, maka argumen tersebut dapat dikatakan valid. Oleh karena itu, argumen tersebut ini tidak konsisten, premisnya tidak konsisten, tapi argumennya dapat dikatakan valid karena menggunakan strategi pembalikan tadi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye.